Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Oh, Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, janji-Mu Tuhan
tak tinggalkan kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Oh, firman-Mu yang berkata takkan terlambat untuk menolong kami. Oh Jesus, kami nantikan janji-Mu digenapi di hidup kami Tuhan. Tak pernah terlambat menolong kami. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh mempercayai Engkau satunya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di pagi hari ini Bapak, kami bersyukur oleh karena berkenan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan tuntun kami dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rencana Tuhan yang indah. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kami punya iman, kami punya keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, urapi firman, urapi semua jemaat Tuhan yang menyaksikan acara saat teduh ini Tuhan, dan mendengarkan firman. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kami dimampukan melakukannya dalam seluruh hidup kami. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami siap dengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, jemaat, keluarga HCC yang ada di Lubuk maupun yang di Palu atau di mana saja saudara berada saat ini dan sedang menyaksikan program ini. Kita berjumpa di pagi hari ini. Saya bersyukur, mari kita bersyukur, kita bersuka cita. Jikalau pagi hari ini kita boleh berada dalam keadaan yang baik, kita sehat semua, kita kuat, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, di sepanjang bulan September yang sedang berjalan dan akan berakhir pada besok, saudara, kita sudah belajar tentang pribadi Yesus, tentang perkataan-perkataan Yesus di kayu salib, dan tentang salib itu sendiri. Sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kita, hari demi hari kita akan mengerti apa sebenarnya salib, apa sebenarnya makna dari pribadi Yesus, perkataan Yesus di kayu salib, yang tentu saja akan terus membangkitkan iman percaya kita, sehingga dalam situasi apapun yang kita hadapi, kita satu punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditolong Tuhan, kita orang-orang yang telah dipilih Tuhan, kita orang-orang yang akan terus ditolong oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tema tentang meneladani salib di masa sulit. Pelajaran apa yang kita peroleh? Seperti apa kita meneladani penderitaan Kristus di atas kayu salib
di tengah-tengah masa yang sukar seperti saat ini, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, di mana situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan sedang tidak pasti. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang salib, ya, di kalangan orang Kristen ini bukan benda atau barang yang asing. Ya, karena salib sering digunakan sebagai simbol atau tanda-tanda, bahkan digunakan sebagai suatu simbol yang melekat pada tubuh kita, misalnya seperti kalung yang kita pakai bahkan dibawa kemana-mana. Dan itu menyatakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Saudara, timbul pertanyaan baik di kalangan kekristenan ataupun di luar kekristenan. Sebenarnya sejauh mana kita memahami, ya, sejauh mana kita memaknai arti salib dalam konteks iman Kristen. Sehingga saudara-saudara, banyak orang yang mengatakan, ya, menafsirkan salib itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan ada jin. Nah, saudara, bagi kita yang percaya saja, saudara. Yakin bahwa di salib itu adalah satu tanda di mana penderitaan Kristus untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebelum selanjut, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 23. Dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini. Yesus berkata kepada kita di pagi hari ini. Semua kita yang menyaksikan acara ini, barang siapa atau siapa saja atau setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, Bapak Ibu, ya. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ya. Saudara, bukan memikul salib hanya sewaktu-waktu atau temporer saja, tetapi setiap hari. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang pikul salib, ya, sudah banyak kita mendengarkan penjelasan-penjelasannya dari firman Tuhan yang dikuatkan. Pikul salib berarti kita harus bukan menderita secara fisik saja, ya, tetapi ketika kita diberhadapan dengan persoalan dalam tekanan, ya, walaupun kadangkala, ya, mungkin kita disakiti oleh orang lain, ya, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itu artinya pikul salib. Ya. Pikul salib dalam bermacam-macam, dalam berbagai hal. Ya. Misalnya hak kita diambil orang, ya, ataupun kita direndahkan orang. Tetapi kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita tetap mengasihi orang lain. Itu pikul salib. Ya. Kemudian menyangkal diri. Nah, saudara, menyangkal diri, saudara, artinya kita berusaha, ya, dengan sekuat tenaga disertai ketulusan hati dalam iman untuk menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan karakter manusia lama kita yang belum berubah, menanggalkan segala kesombongan dan keakuan kita, hidup dengan penuh kerendahan hati dan memberi diri melayani Tuhan. Nah, saudara, ini juga bagian dari kita memikul salib. Bagian dari kita memikul salib karena kita adalah pengikut Kristus. Dan kita akan disebut pengikut Kristus ketika kita dapat mengatasi semua persoalan dengan segala kerendahan hati kita. Bagaimana kita merespon masalah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya. Orang percaya perlu memahami maknai dengan benar, ya, bahwa salib adalah bagian dari proses bagaimana Allah menyelesaikan seluruh rencananya dalam karya penebusan atas dosa-dosa manusia.
Salib adalah bagian dari rencana Allah untuk menggenapi seluruh karyanya dalam kehidupan manusia karena mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan hidup dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa. Kita lihat dalam firman Tuhan 2 Korintus 5:21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, melalui salib Allah menggantikan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus menanggung hukum akibat dosa yang seharusnya kita yang akan binasa. Tapi Allah merelakan dirinya melalui Yesus Kristus menggantikan kita untuk dihukum karena dosa. Melalui salib Allah mengampuni kita. Efesus 1 ayat 7. Dan melalui salib Allah telah menebus kita. Kolose 1 ayat 14. Dan melalui salib hidup kita telah dibayar lunas dari hutang dosa. 1 Korintus 7 ayat 23. Dan melalui salib Allah telah membenarkan kita. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah memberontak, Allah membenarkan kita melalui salib. Dalam Roma 3 ayat yang ke-24. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, di saat kita sedang menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi masa yang sulit, di akhir ini saudara, marilah kita mengarahkan pandangan iman kita kepada pribadi Yesus yang tergantung di salib antara langit dan bumi. Ya. Kepada perkataan-perkataan Yesus, bahkan pada salib itu sendiri. Ya. Di mana di sana Allah melaksanakan seluruh rangkaian dari rencana karya penebusan untuk manusia dan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, kita meneladani apa di tengah-tengah penderitaan ini, bagaimana kita meneladani penderitaan Yesus di salib. Di saat kita dalam keadaan sukar, di saat dunia sedang menghimpit, di saat kita menghadapi tekanan. Nah saudara, yang pertama dalam firman Tuhan 1 Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara, salib melambangkan penderitaan Yesus, ya, yang terus menjadi perenungan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, untuk merubah hidup kita menjadi orang-orang, ya, yang rendah hati dan taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati dan taat kepada Tuhan dalam segala situasi yang sedang terjadi saat ini. Ya. Kadangkala kita dihadapkan dengan ketakutan, kadangkala kita dengan ancaman dan berbagai macam hal-hal yang kadangkala akan melemahkan iman kita. Tetapi saudara-saudara, ya, melalui penderitaan Kristus di kayu salib, kita akan menjadi orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan dan hidup dalam merendahkan hati dalam situasi apapun. Yang kedua, saudara-saudara, melalui salib juga, ya, dan penderitaan Yesus membawa kita hidup untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya. Di dalam penderitaan apapun yang kita alami, kita akan tetap menjadi orang-orang yang setia, saudara-saudara. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan bahwa di tengah-tengah penderitaan, ya, banyak orang yang tidak setia kepada Tuhan. Ya. Karena masalah, karena dihimpit oleh sesuatu, banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang menyangkal imannya, banyak orang meninggalkan imannya. Bahkan banyak orang merendahkan imannya karena sesuatu, karena penderitaan. Nah saudara, melalui salib kita belajar untuk tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan artinya saudara-saudara, dalam situasi apapun, iman kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi. Iman kita tidak akan berubah karena sesuatu, tekanan dan sebagainya. Tetapi kita tetap setia sebagai pengikut Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, melalui salib, ya, dan penderitaan Yesus membawa kita menuju
kepada kemuliaannya. Dalam Roma 8 ayat 16 dikatakan bahwa penderitaan di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah saudara, di tengah-tengah situasi dunia saat ini, marilah kita fokuskan iman kita kepada Tuhan. Mari kita fokuskan iman percaya kita kepada pribadi Yesus, kepada perkataan Yesus, pada salib itu sendiri. Saudara, tanpa penderitaan tidak ada salib. Dan tanpa salib tidak ada penderitaan. Dan tanpa salib tidak akan ada mahkota kemuliaan. Tanpa salib ya, tidak ada keselamatan saudara-saudara. Ya. Hanya salib Yesus, hanya pribadi Yesus dan perkataan-perkataan di kayu salib membawa kita akan tetap teguh dalam iman percaya kita. Kita menjadi orang-orang yang taat, hidup dalam kerendahan hati dalam situasi apapun. Kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, kenapa? Karena di balik semua penderitaan kita alami, di sana janji Tuhan menanti bagi kita. Kemuliaan dinyatakan, mahkota dan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Nah saudara, mari kita fokuskan iman kita kepada Tuhan, bukan kepada persoalan, bukan kepada masalah. Fokuslah iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Pandang salib Yesus. Di tengah penderitaan sekalipun, di tengah masalah apapun, ketika kita memandang salib Yesus, iman kita akan dibangkitkan bahwa di sanalah Yesus menyelesaikan semua karya penyelamatan Allah bagi dosa-dosa manusia dan dunia ini, bagi dosa-dosa kita yang sebenarnya layak menerima hukuman. Tapi karena kasih karunia Allah lewat penderitaan Yesus, lewat salib itu sendiri, maka kita menjadi orang-orang yang akan terus di dalam kemenangan, bahkan lebih dari pemenang dalam situasi apapun. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Jemaat di mana saja mereka berada menyaksikan acara ini Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, mungkin ada dalam pergumulan berat. Mari Tuhan jamah seluruh hati dan pikiran mereka, seluruh hati pikiran kami diubah oleh kuasa kebenaran firman-Mu, oleh kuasa salib-Mu Tuhan, yang telah menyelesaikan segala perkara karena dosa-dosa manusia dan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di mana saja jemaat menyaksikan program ini. Kami percaya firman Tuhan akan mengubah hidup kami, menguatkan iman percaya kami, membawa kami akan terus menjadi orang-orang yang hidup taat dan rendah hati, memberi diri, memberi melayani Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Dalam penderitaan apapun yang kami hadapi, kami alami saat ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu sempurna bagi kami. Kuasa salib merubah hidup kami. Kuasa salib membawa kami dalam pengharapan di tengah-tengah situasi dunia yang sedang tergoncang saat ini. Tapi iman kami tidak akan tergoncang karena kami punya Yesus, kami punya salib Yesus, di mana Tuhan telah menyelesaikan semua karya penebusan karena dosa-dosa kami. Dan saat ini Bapa, oleh karena kasih anugerah-Mu, kami layak menjadi anak-anak tebusan darah-Mu, layak menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Mari Bapa Allah Roh Kudus kuatkan kami. Terima kasih. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan Tuhan angkat pergumulan mereka yang lemah sudah dikuatkan. Dan kami percaya lewat kuasa kebenaran firman Tuhan. Kuasa salib-Mu membawa kami hidup di dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.